Assalamualaikum, hai Mams, hai semua. Alhamdulillah hari ini aku bisa share video lagi. Nah, ini aku baru pulang dari pasar ya, teman-teman. Aku mau food prep mingguan dengan budget 150.000. Apa saja yang aku beli tadi di pasar dan simak juga cara aku berhemat dengan budget 150.000. Tonton terus video ini sampai selesai. Untuk sayuran yang aku beli di pasar tadi ada daun singkong itu harganya 4.000, bayam juga sama 4.000, ada kacang panjang ini seperempat kilo aku beli 5.000, ada sawi putih juga sama 5.000 ya, ada juga jagung. Nah, untuk jagung ini harganya mahal ya Mams, ini aku beli satunya 6.000. Ada labu siam ini aku beli 3.000, timunnya juga 3.000, bawang putih seperempat kilonya 12.000. Nah, untuk bawang merah karena stoknya masih ada, jadi aku nggak beli ya. Dan ini cabai campurnya 5.000, ada juga tahu kuning itu 7.000, buah pepayanya 10.000, ini bumbu marinasinya ada 2, ini 3.000 dan kemirinya 5.000. Nah, itu dia ya stok sayuran aku untuk 1 minggu ke depan. Selanjutnya untuk protein yang aku beli, ini aku hanya beli ayam ya Mams. Ada paha ayam utuh, itu kurang lebih setengah kilo ya Mams. Itu 37.000, ceker itu setengah kilonya 15.000, filet paha ayam itu 1 kilonya 45.000, ada juga ikan tongkol, ini aku beli 2 pak 10.000, jadi satunya itu 5.000 ya Mams. Nah, total belanjaan aku minggu ini 150.000. Terkadang ya Mams, ada yang gak percaya kalau budget mingguan aku itu per minggunya adalah 150.000. Padahal alhamdulillah ya untuk aku pribadi itu cukup-cukup saja. Tapi ya memang harus pinter-pinter kita itu untuk cari sayuran yang lagi murah itu apa dan yang paling penting itu yang diminati oleh orang rumah. Alhamdulillah secukupnya saja untuk beli sayuran dalam 1 minggu karena mungkin gak setiap hari ya aku masak sayuran. Biasanya dalam 1 minggu itu aku gak full masak-masak ya Mams. Terkadang aku juga masak simple seperti telur dadar yang bisa dimakan 2 kali. Lagi pula kan kalau weekday ya hanya aku dan Abizar yang makan bisa sampai 3 kali. Sedangkan Pak suami itu kan di kantor dapat makan catering, jadi di rumah hanya makan pagi saja. Nah, makanya untuk budget 150.000 itu buat aku dan keluarga cukup ya untuk 1 minggu karena budget 150.000 itu di luar telur atau mie instan. Untuk telur dan mie instan biasanya aku pakai budget bulanan. Untuk protein hewani kali ini yang aku beli cuma ayam ya Mams. Karena kalau ayam itu kan semua pasti suka ya dari Pak suami dan anak-anak. Sedangkan untuk ikan hanya ikan-ikan tertentu saja yang aku beli. Dan biasanya kalau makan ikan nih hanya aku dan Pak suami saja. Sedangkan anak-anak itu sama sekali ya nggak pernah mau makan ikan. Nah, itu juga salah satu cara dari aku supaya masak disesuaikan saja dengan kesukaan di rumah yang paling sering dimakan. Supaya tidak terbuang percuma ya, tidak mubazir. Dan biasanya aku kalau masak itu nggak banyak-banyak untuk 2 kali makan. Karena semakin kesini ya Mam, semakin anak-anak besar juga pastinya kebutuhan seperti sekolah juga semakin banyak. Jadi, aku sebagai ibu rumah tangga harus pintar-pintar mengatur keuangan atau uang bulanan supaya kebutuhan tiap bulannya itu bisa terpenuhi dari makan dan lain-lainnya. Tapi tetap bisa menabung juga ya, teman-teman. Nah, tips selanjutnya pilih menu masakan yang sesimpel mungkin dan mudah untuk dimasak, jadi nggak buang-buang waktu dan masakan juga. Misalnya kan kalau aku ya seringnya itu buat sop-sopan, bisa sop ceker, sop bakso, dan juga aku biasanya bikin tumis-tumisan atau gorengan seperti tempe tahu, paling nanti ditambah sambelan. Kemudian untuk tips berikutnya, kurangi topping-toppingan. Misalkan ya Mams, kalau kita membuat bihun, mie goreng atau nasi goreng, menurut aku sih cukup dengan telur saja untuk proteinnya. Supaya tidak cepat boros ya, bukannya pelit atau bagaimana ya Mams, tapi bisa disesuaikan juga dengan pendapatan. Nah, seperti bawang-bawangan yang bulan lalu ya juga sempat mahal, itu juga secukupnya saja kalau aku ya menggunakannya untuk masak-masak.
Apalagi bahan makanan itu ada saja yang naik setiap minggunya ya Mams. Jadi jangan sampai kita kehabisan uang dan tidak bisa belanja lagi sampai akhir bulan atau akhirnya memakai budget bulanan yang lain yang seharusnya sudah ada pos-posnya budget tersebut. Dan yang paling penting hindari ya Mams untuk berhutang. Nah, ini dia ya yang bahaya kalau kita sudah sampai berhutang untuk kebutuhan sehari-hari. Maka dari itu, walaupun lauknya sederhana, hanya telur dan tempe, tetap harus bersyukur karena itulah rezeki kita ya. Nah, aku sangat menghindari ya yang namanya berhutang, sebisa mungkin harus bisa menahan diri untuk kebutuhan-kebutuhan yang tidak penting. Maka dari itu wajib banget nih untuk kita ibu rumah tangga membuat anggaran setiap bulannya supaya tahu kemana saja uang-uang tersebut dibelanjakan. Demikian ya Mams, beberapa tips dari aku semoga dapat bermanfaat dan jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Oke deh Mams, ini lanjut lagi ya ke video setelah selesai food prep. Ini aku langsung mau bikin tahu fantasi. Untuk bahannya simple ya Mams. Ada tahu Cina yang besar, telur, sosis, wortel, garam, gula pasir, kaldu ayam, lada bubuk, ada juga seledri, dan terakhir ada tepung terigu. Untuk takaran sudah ada di layar video dan description box. Semua bahan ini diaduk menjadi satu ya Mams. Nah, kalau bosen tahu yang digoreng biasa saja, sekali-sekali bisa dibuat tahu fantasi. Anak-anak pasti suka. Jangan lupa untuk panaskan dulu kukusannya sampai airnya mendidih. Sambil menunggu mendidih, untuk cetakannya harus dioles dengan sedikit minyak goreng, lalu diisi dengan adonan tahu sampai penuh. Kemudian dikukus ya selama 20 menit. Nah, setelah 20 menit, bisa digoreng atau bisa dimakan langsung seperti ini, jadi tanpa minyak ya. Alhamdulillah akhirnya selesai juga video aku kali ini. Terima kasih ya untuk teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.